Budidaya ikan menggunakan keramba jaring apung atau KJA sudah lama dilakukan para pembudidaya ikan baik di danau, waduk, sungai, maupun di laut. Umumnya budidaya ikan dengan KJA masih menggunakan bahan bambu atau kayu yang kurang tahan lama dan kurang ramah lingkungan. Menjawab tantangan tersebut, telah hadir KJA Aquatech berbahan HDPE yang diproduksi PT Gani Arta Dwi Tunggal. Sejak pertama kali diperkenalkan 2008 silam, kini pengguna KJA Aquatech telah tersebar di berbagai sentra budidaya ikan nasional. Pengguna KJA Aquatech mulai dari pelaku usaha budidaya, swasta, hingga instansi pemerintah. Tuna yang kota kami tempati untuk kegiatan kerapu. Ada kerapu, ada lobster. Menerapkan posisinya yang strategis bagi pelayaran di dunia, Indonesia terus berkomitmen untuk menjamin keselamatan dan keamanan di perairannya, termasuk pembentukan Archipelagic Sea Lanes atau ASL 1-3 untuk menampung pergerakan kapal di perairan Indonesia. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia meluncurkan Indonesia Maritime Information Center atau IMIC pada tanggal 22 Juli 2020 sebagai bagian dari kewenangannya yang tertuang dalam pasal 63 ayat 1C. IMIC bertujuan untuk menyediakan informasi keamanan dan keselamatan maritim di wilayah perairan Indonesia yang akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan maritim. Negara kita ini, pemandangan anjungan lepas pantai yang megah di tengah laut tidaklah asing. Sampai proses kali ini, proses pembangunan anjungan lepas pantai dan pengeboran minyak di dasar laut. Yang pertama, ada proses fabrikasi. Berbeda dengan bangunan di darat yang semua pembangunannya dari 0 hingga 100% dilakukan di tempat yang sama, anjungan lepas pantai melibatkan dua tempat, yaitu di tengah laut dan juga di darat, yang tempatnya itu dikenal dengan nama Fabrication Yard. Jadi, pembangunannya itu kayak dua alam gitu. Di Fabrication Yard ini, semua bagian anjungan lepas pantai yang dibuat dikenal dengan nama Fixed Platform. Nah, Fixed Platform ini terbagi dua, yaitu jacket leg serta deck yang dibangun di tempat seluas 400.000 meter persegi atau setara dengan 2.400 lapangan sepak bola. Nah, kita masuk nih ke bagian paling penting. Sekarang mari kita menyaksikan bersama bagaimana sebuah anjungan lepas pantai melakukan pengeboran minyak di bawah laut. Seperti yang kita ketahui tentang pengeboran minyak, hal ini merupakan hal yang sulit karena kedalaman sumber minyak yang sangat jauh. I always find peace here, a very strong sense when I think about it, about a place where I can call home. A safe sanctuary, even from the first time you set your foot there, bypassing various protocols. Ikan adalah karunia Tuhan yang tidak mungkin habis. Namun eksploitasi besar-besaran telah membuat sangat harus berlayar lebih jauh lagi demi mendapat ikan. Menurut data dari Indian Ocean Tuna Commission, sejak 2010 sampai 2014 terjadi overfishing tuna. Jika penangkapan tidak dibatasi, tuna di Indonesia terancam punah. Untuk menjaga stok ikan di Indonesia, data perikanan yang akurat menjadi penting sebagai dasar pemberian izin penangkapan ikan. Maka sejak tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan e-logbook. Aplikasi logbook perikanan digital berbasis Android. E-logbook berfungsi untuk mencatat tren tangkapan ikan, lokasi penangkapan, dan alat yang digunakan. Aplikasi e-logbook adalah aplikasi khusus bagi nelayan. Setiap kapal bertonase di atas 30 ton wajib mengunduh aplikasi e-logbook. Setelah diunduh, para pemilik kapal harus melakukan aktivasi di kantor Syah Bandar setempat guna mengisi nama kapal, nakhoda, dan ABK. Ketika kapal akan berangkat, nakhoda harus mengisi koordinat lokasi berangkat. Kemudian setelah sampai di lokasi penangkapan, nakhoda kembali diminta mengisi data mengenai alat tangkap yang digunakan. Setelah selesai, nakhoda akan mencatat jenis ikan dan berapa banyak ikan yang ditangkap. Terakhir, ketika sandar, nakhoda harus mengisi data pelabuhan sandar. Dalam prakteknya, implementasi e-logbook tidaklah mudah, karena kapasitas mereka berbeda-beda. Bahkan, ada nelayan yang masih buta huruf. Saat ini sudah 6.000 nelayan yang menggunakan aplikasi e-logbook. Setiap data yang masuk akan diverifikasi oleh tim KKP untuk kemudian disusun menjadi data stok perikanan nasional.